Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Ali Ramdhani dari kelas PAI 6A. Pada kesempatan kali ini akan berusaha untuk menjelaskan dan merangkum tentang materi emosi. Yang pertama, apa itu emosi? Emosi adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Biasanya kita merasakan emosi ini mungkin pada umumnya emosi bisa diartikan seperti keadaan marah. Namun sebenarnya tidak, karena emosi ini adalah mencakup berbagai eh, jenis ekspresi yang kita rasakan dan kita tampakkan karena kita menerima stimulus sehingga kita memberikan respon berupa emosi dan kita mengekspresikan hal tersebut. Emosi ini dibagi menjadi dua, ada emosi positif dan juga ada emosi negatif. Sehingga tadi apabila dikatakan emosi ini hanya berupa seperti marah, itu tidak tepat. Karena pada dasarnya emosi ini mencakup tadi emosi positif dan emosi negatif. Contoh dari emosi positif ada emosi berupa kenikmatan. Contohnya seperti kita merasa bahagia, kita merasa bangga, kita merasa riang, gembira, puas, senang, senyum, tertawa, dan lain sebagainya. Kemudian ada emosi positif berbentuk cinta, seperti persahabatan, kepercayaan, ketulusan, kemesraan, kasih sayang, perlindungan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk emosi negatif, bentuknya seperti amarah. Contohnya amarah adalah seperti beringas, mengamuk, benci, jengkel, ngerudel, dan lain sebagainya. Ada lagi bentuk emosi negatif adalah kesedihan. Seperti kita merasa galau, pedih, suram, putus asa. Kemudian mungkin kita merasa stres juga karena itu bentuk dari kesedihan juga. Kemudian takut, emosi negatif yang bentuk lainnya adalah takut. Takut ini mencakup seperti cemas, gugup, ragu, khawatir, was-was, dan lain sebagainya. Selanjutnya berkaitan dengan eh, teori-teori emosi. Di sini ada 4 teori emosi, di mana yang pertama, teori pertama, apabila kita menerima stimulus berupa rangsangan, maka kita akan langsung merasa di dalam diri kita ini, contohnya kita melihat sesuatu yang menyenangkan, yang membuat kita bahagia. Stimulusnya mungkin ada kabar gembira, kita mendapatkan juara. Maka teori yang pertama ini, ketika kita mendapatkan kabar gembira berbentuk stimulus tadi, memberikan rangsangan kepada kita, maka akan langsung merasakan senang di dalam diri kita, di dalam pikiran dan juga di dalam hati. Kemudian direspon dengan ekspresi yang ada di fisik kita. Kita akan merasa bahagia, kan diekspresikan dengan wajah kita yang tersenyum, sumringah. Kemudian mungkin bisa jadi ada yang bahagia itu dengan lompat-lompat dan lain sebagainya. Selanjutnya, teori yang kedua, setelah kita mendapatkan stimulus atau respon berupa tadi kabar bahagia, itu kita langsung memberikan respon fisik, secara fisik kita langsung tersenyum, kita langsung lompat-lompat dan sebagainya, baru kita merasakan di situ rasa senang, rasa gembira di dalam diri kita. Selanjutnya, teori yang ketiga adalah apabila kita telah diberikan stimulus rangsangan berupa kabar gembira tadi, kita akan mencerna di dalam otak terlebih dahulu bahwasanya, oh, ini saya dapat kabar gembira. Lalu untuk responnya langsung di dalam diri kita benar-benar merasa bahagia, kemudian kita langsung bersama juga mengekspresikan rasa bahagia kita dengan tersenyum, gembira, kemudian juga seperti tadi lompat-lompat dengan rasa gembira, atau mungkin langsung sujud syukur dan sebagainya.
Selanjutnya, teori yang keempat ini, setelah kita diberikan stimulus berupa rangsangan tadi, mendapatkan kabar gembira, maka kita akan langsung menunjukkan reaksi fisik seperti tadi, ada lompat-lompat, tersenyum, kemudian sujud syukur. Nah, terus kemudian di dalam otak kita tuh langsung berpikir bahasanya secara cepat, wah ini saya merasa bahagia. Ini mungkin hampir sama dengan teori yang kedua. Berikut tadi adalah 4 teori tentang emosi, bagaimana kita menerima atau merasakan dan mengekspresikan emosi. Selanjutnya, kaitan antara kultur dengan emosi. Emosi ini bisa jadi sangat bergantung pada kultur yang ada di sebuah sesuai dengan kultur yang ada. Contoh, apabila kita merasakan sedih, tentunya secara umum, secara budaya biasanya adalah ekspresinya bisa jadi menangis, kemudian ada yang berebes dan lain sebagainya. Nggak mungkin kita merasa sedih itu dengan sangat tertawa terbahak-bahak, karena pada umumnya secara kultur yang ada, apabila kita merasakan sedih tentunya akan mungkin berebes, segalau dan sebagainya. Bukan berarti dengan kita sedih malah menjadi bahagia, tertawa dan semacamnya. Selanjutnya, bisa jadi emosi ini dirasakan secara universal. Maksudnya adalah emosi ini sama tadi seperti dengan yang pertama. Apabila orang ini merasakan sedih, maka kebanyakan di seluruh dunia ekspresi orang sedih sama, hampir sama. Kemudian ekspresi yang ditampakkan juga relatif banyak terdapat, bukan relatif lagi nih, tetapi ekspresi ini misal marah, sedih, bahagia, semuanya ini didapatkan pada semua kalangan, baik itu muda, tua, kemudian ya di semua kalangan umur, dan bahkan baik laki-laki maupun perempuan, semua akan merasakan namanya sedih, marah, bahagia dan lain sebagainya. Selanjutnya ada display rules. Display rules itu maksudnya adalah peraturan. Apabila misal dalam kondisi seperti ini, maka orang akan merasakan sedih. Contoh, ketika kita diberikan hukuman, maka tentunya ada emosi yang ditambahkan. Mungkin kita merasa jengkel, atau mungkin kita merasa sedih karena kita melakukan kesalahan, seperti itu. Jadi ekspresi ini atau emosi ini tidak ditambahkan secara sembarang atau random, tapi ada karena sesuatu yang memberikan kita stimulus atau rangsangan sehingga kita menambahkan emosi kita, seperti itu. Selanjutnya berkaitan dengan kecerdasan emosi. Ada 5 unsur yang dapat membangun kecerdasan emosi, yaitu yang pertama, dengan kita memahami emosi-emosi yang ada di dalam diri kita sendiri, maka kita akan bisa selanjutnya mengelola emosi-emosi diri kita sendiri. Lalu kita dapat memotivasi diri kita sendiri, dan selanjutnya kita dapat memahami emosi-emosi orang lain. Jadi ketika kita sudah mampu memahami emosi yang ada di dalam diri kita sendiri, insya Allah kita akan bisa lanjut ke tahap memahami emosi dari orang lain. Selanjutnya, ketika kita sudah mampu memahami emosi diri kita sendiri, memahami emosi orang lain, maka kita juga akan mampu untuk membina hubungan sosial. Jadi ketika kita sudah mampu memahami diri sendiri, memahami orang lain, maka kita bisa membangun hubungan sosial yang baik, yang membangun dan juga membangun hubungan sosial yang komunikatif, sehingga tidak merugikan satu sama lain. Mungkin cukup sekian rangkuman materi dari saya berkaitan dengan emosi. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.